Sahabat channel Lansia Sehat, apa kabarnya hari ini? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, bugar, penuh semangat, dan selalu diberi kekuatan untuk beraktivitas. Saya ingin menyapa satu persatu, seolah kita sedang duduk bersama di sebuah ruang keluarga yang hangat. Dari manakah sahabat menonton video ini? Apakah dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, atau mungkin dari luar negeri? Usia sahabat saat ini berapa? Apakah ada yang sudah memasuki usia 60 tahun, 70 tahun, bahkan ada yang mungkin sudah 80 tahun namun tetap semangat menjaga kesehatan? Bagaimana kondisi kesehatan sahabat hari ini? Apakah tekanan darah stabil? Apakah kadar gula darah terkontrol? Apakah sendi terasa nyaman untuk bergerak? Saya mendoakan agar sahabat semua selalu diberi kesehatan yang paripurna. Semoga tubuh tetap kuat meskipun usia terus bertambah. Semoga tidak mudah terserang penyakit. Semoga pikiran tetap jernih, hati tetap tenang, dan keluarga selalu diliputi kebahagiaan. Sehat jasmani dan rohani adalah anugerah besar yang patut kita syukuri setiap hari. Sahabat channel Lansia Sehat, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Sesuatu yang sering kita lihat di dapur, sering kita gunakan saat memasak, tetapi mungkin belum kita sadari betapa besar manfaatnya bagi kesehatan tubuh, terutama bagi para lansia. Ya, kita akan membahas tentang daun salam. Daun salam sering kita kenal sebagai bumbu dapur. Saat memasak sop, sayur lodeh, gulai, atau masakan berkuah lainnya, daun salam hampir selalu ikut dimasukkan. Aromanya harum, memberikan rasa khas, dan membuat masakan terasa lebih sedap. Tapi, sahabat, tahukah bahwa daun salam bukan hanya sekadar penyedap masakan? Lebih dari itu, daun salam ternyata mengandung berbagai zat aktif yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian dan juga penjelasan para dokter, daun salam memiliki setidaknya 23 manfaat utama untuk kesehatan, khususnya bagi para lansia. Manfaat ini meliputi kesehatan jantung, kontrol tekanan darah, menjaga kadar gula, melancarkan pencernaan, memperkuat tulang, hingga membantu tidur lebih nyenyak. Tidak hanya itu, daun salam juga kaya dengan antioksidan yang bisa melindungi tubuh dari radikal bebas. Mengapa daun salam cocok untuk lansia? Alasannya sederhana. Pada usia lanjut, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Metabolisme melambat, kekuatan tulang berkurang, daya tahan tubuh menurun, dan risiko penyakit kronis semakin meningkat. Dengan kondisi seperti ini, tubuh membutuhkan asupan alami yang aman, murah, dan mudah diperoleh. Daun salam memenuhi semua kriteria tersebut. Sebelum kita masuk ke pembahasan manfaat satu persatu, mari kita kenali dulu bagaimana cara orang-orang dulu memanfaatkan daun salam. Dalam pengobatan tradisional, daun salam sudah digunakan sejak ratusan tahun lalu untuk mengatasi berbagai keluhan, seperti perut kembung, nyeri sendi, atau bahkan tekanan darah tinggi. Kini, ilmu kedokteran modern semakin memperkuat bahwa khasiat tersebut memang nyata, karena kandungan senyawa aktif di dalam daun salam bisa dibuktikan secara ilmiah. Sahabat channel Lansia Sehat, saya ingin mengajak sahabat semua untuk membuka pikiran dan hati. Jangan anggap remeh bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar kita. Kadang justru yang sederhana itulah yang menyimpan manfaat besar. Sama halnya dengan daun salam. Kita sering menyepelekannya, hanya sebagai bumbu masakan, padahal manfaatnya begitu luas untuk kesehatan. Mari bayangkan sebentar, sahabat. Setiap kali sahabat menyiapkan masakan, lalu memasukkan 2 atau 3 lembar daun salam ke dalam panci, sebenarnya sahabat sedang menambahkan zat aktif yang bisa menyehatkan tubuh. Bayangkan jika daun salam itu tidak hanya dipakai dalam masakan, tetapi juga diolah menjadi rebusan atau teh herbal. Betapa besar peluang untuk mendapatkan manfaatnya secara langsung. Dalam video ini, kita akan membahas 23 manfaat daun salam menurut dokter. Saya akan menguraikan apa saja kandungan nutrisi dan senyawa aktif di dalamnya, lalu menjelaskan manfaatnya bagi tubuh, terutama untuk kesehatan lansia. Tidak hanya teori, saya juga akan membagikan testimoni khasiat dari mereka yang sudah merasakan manfaatnya. Dengan begitu, sahabat tidak hanya mendengar dari sisi medis, tetapi juga dari pengalaman nyata. Saya ingin sahabat semua mengikuti video ini sampai akhir, karena setiap bab akan berisi informasi yang saling berhubungan. Dari mulai pengenalan daun salam, kandungan gizinya, manfaat utama untuk jantung, gula darah, pencernaan, hingga manfaat tambahan untuk kulit, rambut, dan tidur nyenyak. Lalu di bab terakhir, kita akan merangkum seluruh 23 manfaat tersebut agar sahabat lebih mudah mengingat dan mempraktikkan.
Sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, izinkan saya sekali lagi mendoakan sahabat semua. Semoga dengan pengetahuan ini, sahabat bisa lebih bijak dalam menjaga kesehatan. Semoga sahabat diberikan umur panjang, tetap aktif, tetap mandiri, dan selalu bahagia bersama keluarga. Kesehatan adalah investasi terbaik di usia lanjut, dan salah satu cara menjaganya adalah dengan memanfaatkan bahan alami yang ada di sekitar kita, seperti daun salam ini. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah mendengar pembuka ini, mari kita lanjut ke bab 2 mengenal daun salam lebih dekat. Di sana kita akan memahami asal-usul daun salam, bagaimana penggunaannya sejak zaman dahulu, dan mengapa ia begitu penting dalam tradisi sekaligus kesehatan modern. Sahabat channel Lansia Sehat, sebelum kita membahas kandungan dan manfaat daun salam secara rinci, ada baiknya kita berkenalan lebih dekat dengan daun yang satu ini. Mungkin sahabat selama ini hanya tahu daun salam sebagai bumbu dapur, tetapi jika kita menelusuri lebih dalam, daun salam memiliki sejarah panjang, tradisi penggunaan yang beragam, dan nilai penting dalam kehidupan masyarakat. Mari kita mulai dari hal sederhana. Apa sebenarnya daun salam itu? Dalam bahasa ilmiah, daun salam dikenal dengan nama Syzygium polyanthum. Ia berasal dari keluarga jambu-jambuan, Myrtaceae, yang juga satu keluarga dengan jambu biji, jambu air, dan beberapa tanaman lain yang akrab di sekitar kita. Tanaman ini bisa tumbuh di berbagai daerah tropis, termasuk Indonesia, Malaysia, dan beberapa wilayah Asia Tenggara lainnya. Daun salam biasanya berbentuk lonjong dengan ujung meruncing, warnanya hijau pekat, permukaannya agak licin, dan bila diremas akan mengeluarkan aroma khas yang menenangkan. Pohonnya bisa mencapai tinggi 20 hingga 30 meter jika dibiarkan tumbuh besar, tetapi untuk keperluan rumah tangga, biasanya pohon salam dipangkas sehingga daunnya mudah diambil kapan saja. Sejak dahulu, masyarakat Nusantara sudah memanfaatkan daun salam sebagai penyedap rasa alami. Masakan seperti sayur asem, soto, opor, gulai, hingga nasi uduk hampir tidak bisa lepas dari tambahan daun salam. Keharumannya membuat masakan terasa lebih nikmat dan gurih. Namun, selain untuk kuliner, daun salam juga dipercaya memiliki khasiat sebagai obat tradisional. Dalam catatan pengobatan tradisional Jawa, daun salam sering dipakai untuk mengatasi perut kembung, mengurangi rasa sakit pada sendi, bahkan sebagai ramuan untuk menurunkan kadar gula darah. Di daerah Sumatera, daun salam digunakan dalam ramuan rebusan untuk menjaga stamina. Sementara itu, di Bali, daun salam kadang dipakai dalam upacara adat sebagai simbol kesucian dan penolak bala. Hal ini menunjukkan bahwa daun salam bukan sekadar bumbu dapur, melainkan bagian penting dari budaya masyarakat kita. Tidak hanya di Indonesia, di negara lain pun daun salam punya kedudukan khusus. Misalnya di India, dikenal dengan nama Indian bay leaf. Di sana, daun salam digunakan dalam masakan kari dan aneka sup. Sedangkan di Eropa, ada daun bay leaf atau Laurus nobilis yang sering dipakai dalam masakan Mediterranean. Walaupun berbeda jenis, keduanya punya fungsi yang mirip, menambah aroma dan dipercaya menyehatkan tubuh. Sahabat channel Lansia Sehat, mungkin ada yang bertanya, kalau begitu, apakah daun salam di dapur kita sama dengan bay leaf yang sering dipakai dalam resep masakan barat? Jawabannya, tidak sama persis. Bay leaf di Eropa berasal dari pohon Laurus nobilis, sedangkan daun salam di Indonesia berasal dari Syzygium polyanthum. Meski berbeda, keduanya sama-sama memiliki minyak atsiri, flavonoid, dan senyawa aktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Jadi bisa dikatakan, meski jenisnya berbeda, fungsi dan manfaatnya tetap mirip. Ada satu hal yang menarik, sahabat. Daun salam sering dianggap sebagai bahan murah yang bisa didapat dengan mudah, bahkan tumbuh liar di halaman rumah. Namun justru karena kemudahannya itulah, seringkali kita menyepelekan manfaatnya. Padahal, banyak sekali ramuan tradisional yang menggunakan daun salam sebagai bahan utama, terutama untuk masalah kesehatan yang sering dialami lansia. Contohnya, rebusan daun salam yang dicampur sedikit kayu manis. Ramuan ini sudah lama dikenal mampu membantu menurunkan kadar gula darah. Banyak lansia yang rutin meminum air rebusan ini dan merasakan manfaatnya, seperti badan lebih segar, tidak mudah lelah, dan kadar gula lebih terkontrol. Ada pula yang menggunakan daun salam untuk meredakan nyeri asam urat dengan cara merebus beberapa lembar daun salam lalu diminum secara teratur. Selain diminum, daun salam juga kadang digunakan secara luar. Misalnya untuk mengurangi gatal atau iritasi kulit, beberapa orang menumbuk daun salam hingga halus lalu menempelkannya di kulit yang bermasalah. Metode tradisional ini mungkin terdengar sederhana, tetapi banyak orang yang mengaku terbantu. Dalam kehidupan sehari-hari, daun salam juga punya simbol filosofis.
Ia melambangkan kesederhanaan namun penuh manfaat. Sama halnya dengan kita sebagai manusia, terutama saat memasuki usia lanjut. Meski sederhana dalam penampilan, banyak pengalaman dan kebijaksanaan yang bisa dibagikan. Sahabat channel Lansia Sehat, memahami asal-usul dan kegunaan daun salam akan membuat kita lebih menghargai kehadirannya di dapur. Tidak lagi kita melihatnya hanya sebagai pelengkap masakan, tetapi sebagai anugerah alam yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh kita. Dengan mengenal lebih dekat, kita juga akan lebih bersemangat untuk memanfaatkannya secara rutin. Setelah kita mengenal daun salam dari sisi budaya, sejarah, dan penggunaannya, kini tiba waktunya kita membahas lebih dalam mengenai kandungan nutrisi dan senyawa aktif yang ada di dalam daun salam. Karena di sanalah letak kunci mengapa daun salam bisa memberikan banyak manfaat bagi kesehatan lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita lanjutkan ke bab 3 kandungan nutrisi dan senyawa aktif dalam daun salam, di mana kita akan menguraikan satu persatu zat gizi, vitamin, mineral, dan senyawa alami yang membuat daun salam begitu istimewa. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal daun salam lebih dekat di bab sebelumnya, kini tibalah saatnya kita membahas kandungan nutrisi dan senyawa aktif yang ada di dalamnya. Karena dari sinilah kita bisa memahami mengapa daun salam bisa memberikan begitu banyak manfaat bagi kesehatan, khususnya untuk para lansia. Seringkali, kita hanya melihat daun salam sebagai selembar daun hijau yang harum. Namun, di balik kesederhanaan penampilannya, daun salam menyimpan kekayaan nutrisi yang luar biasa. Kandungan inilah yang membuatnya menjadi bahan alami dengan khasiat berlapis, tidak hanya sekadar penyedap masakan. Mari kita uraikan satu persatu dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami. 1. Vitamin A. Daun salam mengandung vitamin A yang sangat penting bagi kesehatan mata. Bagi sahabat yang sudah berusia lanjut, masalah penglihatan sering muncul, misalnya penglihatan mulai kabur atau mata cepat lelah. Vitamin A berfungsi menjaga kesehatan retina dan mencegah degenerasi makula, yaitu kerusakan pada bagian mata yang sering dialami lansia. Selain itu, vitamin A juga membantu menjaga kelembapan kulit dan meningkatkan daya tahan tubuh. 2. Vitamin C. Vitamin C pada daun salam bekerja sebagai antioksidan. Artinya, ia mampu melawan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh. Radikal bebas sering masuk melalui polusi udara, makanan yang tidak sehat, maupun stres yang berkepanjangan. Dengan asupan vitamin C dari daun salam, tubuh sahabat akan lebih terlindungi dari risiko penyakit degeneratif seperti hipertensi, jantung, dan bahkan kanker. Selain itu, vitamin C juga mendukung pembentukan kolagen yang menjaga kulit tetap kencang dan sehat. 3. Vitamin B kompleks. Selain vitamin A dan C, daun salam juga memiliki kandungan vitamin B kompleks, meskipun dalam jumlah tidak terlalu tinggi. Vitamin B kompleks berperan penting dalam mendukung metabolisme energi, menjaga kesehatan saraf, dan membantu produksi sel darah merah. Bagi lansia, vitamin ini membantu mengurangi rasa cepat lelah dan mendukung fungsi otak agar tetap tajam. 4. Kalsium. Kalsium merupakan mineral yang sangat dibutuhkan lansia. Dengan bertambahnya usia, kepadatan tulang biasanya menurun, sehingga risiko osteoporosis meningkat. Daun salam memiliki kandungan kalsium yang berfungsi menjaga kekuatan tulang dan gigi. Walaupun jumlahnya tidak sebesar susu atau produk olahan lainnya, kalsium dalam daun salam bisa menjadi tambahan alami untuk mendukung kesehatan tulang. 5. Zat besi. Zat besi pada daun salam membantu proses pembentukan hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah yang bertugas mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Bagi lansia yang sering mengalami anemia atau kurang darah, zat besi sangat penting untuk mencegah rasa lemas, pusing, dan kelelahan. 6. Magnesium. Mineral magnesium dalam daun salam membantu mengatur tekanan darah, menjaga irama jantung tetap stabil, serta mendukung fungsi otot dan saraf. Bagi lansia yang rentan mengalami tekanan darah tinggi atau gangguan irama jantung, magnesium dari daun salam bisa menjadi penunjang alami. 7. Serat. Daun salam juga kaya akan serat, meski kita tidak memakannya langsung seperti sayuran. Ketika direbus, sebagian serat larut bisa masuk ke dalam air rebusan. Serat ini penting untuk melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan usus. Lansia sering mengalami masalah sembelit, sehingga tambahan serat dari ramuan alami seperti rebusan daun salam bisa membantu. 8. Minyak atsiri. Inilah kandungan khas yang membuat daun salam harum. Minyak atsiri adalah senyawa volatil yang memberikan aroma khas pada tumbuhan. Minyak atsiri daun salam mengandung eugenol, sitral, linalool, dan mirsena. Senyawa-senyawa ini punya efek menenangkan,
antimikroba, serta antiinflamasi. Tidak heran bila rebusan daun salam bisa memberikan rasa rileks dan membantu mengurangi peradangan pada tubuh. 9. Flavonoid. Flavonoid adalah kelompok antioksidan alami yang sangat kuat. Senyawa ini berfungsi melawan kerusakan sel akibat radikal bebas. Dalam tubuh lansia, flavonoid berperan melindungi jantung, menjaga elastisitas pembuluh darah, serta menurunkan risiko stroke. Flavonoid juga membantu mengurangi peradangan kronis yang sering menjadi akar dari berbagai penyakit degeneratif. 10. Tanin. Daun salam juga mengandung tanin, yaitu senyawa yang memiliki sifat astringen. Tanin ini bermanfaat untuk mengurangi diare, mengatasi peradangan ringan di usus, dan membantu penyembuhan luka. Bagi lansia yang sering mengalami masalah pencernaan, tanin bisa menjadi penolong alami. 11. Eugenol. Eugenol adalah salah satu komponen utama dalam minyak atsiri daun salam. Senyawa ini dikenal memiliki sifat analgesik, pereda nyeri, antiseptik, dan antiinflamasi. Eugenol membantu meredakan sakit kepala, nyeri sendi, serta memberikan efek menenangkan pada tubuh. 12. Asam laurat dan asam lemak lain. Beberapa penelitian juga menemukan adanya asam laurat dalam daun salam, meski jumlahnya kecil. Asam lemak ini berfungsi sebagai antimikroba alami yang bisa melawan bakteri dan jamur. Hal ini menjelaskan mengapa daun salam sering digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi infeksi ringan. 13. Fitonutrien lain. Selain zat-zat di atas, daun salam juga mengandung berbagai fitonutrien lain yang bekerja sinergis untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Fitonutrien ini membantu menurunkan kolesterol, mendukung sistem imun, serta melindungi tubuh dari kerusakan sel. Mengapa kandungan ini sangat penting bagi lansia? Sahabat channel Lansia Sehat, pada usia lanjut, tubuh kita menjadi lebih rentan. Imunitas menurun, tulang rapuh, dan organ tubuh bekerja tidak seefektif saat muda. Dengan adanya kandungan vitamin, mineral, serat, dan senyawa aktif seperti flavonoid serta minyak atsiri, daun salam bisa menjadi penunjang alami untuk membantu tubuh tetap sehat. Misalnya, flavonoid membantu melawan radikal bebas yang mempercepat penuaan sel. Magnesium dan kalsium membantu tulang dan jantung tetap kuat. Vitamin A menjaga mata agar tetap awas. Vitamin C memperkuat sistem imun. Inilah sebabnya, para dokter menyarankan konsumsi bahan alami seperti daun salam untuk melengkapi gaya hidup sehat. Testimoni khasiat dari kandungan daun salam. Banyak lansia yang sudah merasakan sendiri manfaat dari kandungan daun salam ini. Misalnya, ada yang rutin merebus 7 lembar daun salam dengan segelas air, lalu meminumnya pagi dan sore. Mereka merasakan tekanan darah lebih stabil, badan lebih enteng, dan tidur lebih nyenyak. Ada juga yang menggunakannya untuk mengatasi keluhan pencernaan, dan ternyata buang air jadi lebih lancar serta perut terasa nyaman. Testimoni ini tentu berbeda pada setiap orang, tetapi secara umum menunjukkan bahwa kandungan daun salam memang memberikan efek positif bila digunakan dengan cara yang tepat. Kesimpulan bab 3. Sahabat channel Lansia Sehat, kini kita tahu bahwa daun salam bukan sekadar bumbu masakan. Di balik kesederhanaannya, ia menyimpan vitamin, mineral, serat, flavonoid, tanin, minyak atsiri, dan berbagai fitonutrien yang luar biasa. Semua ini bekerja bersama-sama menjaga kesehatan tubuh, khususnya bagi para lansia yang membutuhkan perlindungan ekstra dari penyakit. Dengan memahami kandungannya, kita semakin siap untuk melangkah ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana daun salam memberikan manfaat nyata bagi jantung dan tekanan darah. Mari kita lanjutkan ke bab 4, manfaat daun salam untuk kesehatan jantung dan tekanan darah, agar sahabat bisa lebih memahami peran penting daun salam dalam menjaga organ vital ini. Sahabat channel Lansia Sehat, jantung adalah motor kehidupan. Selama ia berdetak, darah terus beredar membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Namun, seiring bertambahnya usia, kesehatan jantung dan pembuluh darah sering menjadi perhatian utama. Banyak lansia yang mengalami hipertensi, kolesterol tinggi, hingga penyakit jantung koroner. Karena itu, menjaga kesehatan jantung adalah prioritas yang tidak boleh diabaikan. Disinilah daun salam hadir sebagai salah satu bahan alami yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan mengontrol tekanan darah. Bukan berarti daun salam bisa menggantikan obat dokter, tetapi sebagai pendukung, ia memiliki peran penting. Mari kita bahas lebih rinci bagaimana kandungan dalam daun salam bekerja untuk mendukung jantung yang sehat. 1. Menurunkan tekanan darah tinggi. Salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami lansia adalah hipertensi.
Tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah, memaksa jantung bekerja lebih keras, dan meningkatkan risiko stroke serta gagal jantung. Kandungan flavonoid, magnesium, dan kalium dalam daun salam dapat membantu melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Efek ini membuat tekanan darah cenderung menurun. Beberapa lansia yang rutin minum rebusan daun salam laporkan bahwa tekanan darah mereka menjadi lebih stabil. Caranya sederhana. Rebus sekitar 7 hingga 10 lembar daun salam dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum secara teratur, biasanya 2 kali sehari. Meski hasilnya bisa berbeda pada setiap orang, banyak yang merasakan tubuh lebih ringan dan kepala tidak mudah pusing. 2. Mengurangi kolesterol jahat, LDL. Kolesterol tinggi adalah sahabat dekat hipertensi yang seringkali menjadi musuh lansia. Kolesterol jahat atau LDL dapat menumpuk di dinding pembuluh darah, membentuk plak, dan akhirnya menyebabkan penyumbatan. Flavonoid dan serat yang terkandung dalam daun salam berfungsi menurunkan kadar LDL dalam darah. Dengan kolesterol yang lebih terkendali, risiko serangan jantung pun berkurang. Selain itu, daun salam juga mendukung peningkatan kolesterol baik atau HDL yang justru melindungi jantung. Ini ibarat membersihkan pipa air agar tetap lancar, sehingga aliran darah ke jantung tidak terganggu. 3. Sifat antioksidan melindungi jantung. Radikal bebas tidak hanya merusak kulit, tetapi juga dapat merusak sel-sel pembuluh darah. Akibatnya, dinding pembuluh menjadi kaku dan kehilangan elastisitas. Jika hal ini dibiarkan, maka risiko hipertensi dan penyakit jantung meningkat. Vitamin C, flavonoid, dan polifenol dalam daun salam bertindak sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel pembuluh darah dari kerusakan. Dengan demikian, jantung bisa bekerja lebih efisien dan tekanan darah lebih stabil. 4. Membantu menstabilkan detak jantung. Magnesium dan kalium yang ada pada daun salam membantu menjaga ritme jantung agar tetap normal. Bagi sebagian lansia, gangguan irama jantung, aritmia, bisa menjadi masalah yang menakutkan. Kandungan mineral dalam daun salam dapat membantu menyeimbangkan sinyal listrik pada jantung, sehingga detaknya tetap teratur. 5. Efek relaksasi dari minyak atsiri. Sahabat channel Lansia Sehat, selain bekerja secara fisik melalui kandungan nutrisinya, daun salam juga memberikan efek menenangkan melalui minyak atsiri. Aroma khasnya mampu menurunkan stres, membuat tubuh lebih rileks, dan ini secara tidak langsung menurunkan tekanan darah. Stres yang tidak terkendali adalah salah satu pemicu hipertensi, sehingga efek menenangkan ini sangat bermanfaat. Testimoni khasiat untuk jantung dan tekanan darah. Mari kita simak pengalaman nyata dari beberapa lansia. Ada seorang bapak berusia 65 tahun yang sudah lama menderita hipertensi. Beliau mencoba rutin minum rebusan daun salam setiap pagi. Setelah beberapa minggu, beliau merasa pusing berkurang, tidur lebih nyenyak, dan ketika kontrol ke dokter, tekanan darahnya lebih stabil meskipun masih tetap memerlukan obat. Ada pula seorang ibu berusia 70 tahun yang sering merasa nyeri dada ringan karena kolesterol tinggi. Setelah menambahkan rebusan daun salam dalam rutinitas hariannya, ia merasa tubuh lebih segar dan jarang mengalami rasa nyeri. Tentu saja, semua ini didukung oleh pola makan sehat dan tetap rutin memeriksakan diri ke dokter. Testimoni ini menunjukkan bahwa daun salam memang dapat menjadi pendamping alami dalam menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah. Namun, penting diingat bahwa manfaatnya akan maksimal bila dikombinasikan dengan pola hidup sehat, mengurangi garam, berolahraga ringan, dan cukup istirahat. Cara praktis mengonsumsi daun salam untuk jantung. Ada beberapa cara sederhana yang bisa sahabat lakukan untuk merasakan manfaat daun salam bagi jantung. Rebusan daun salam. Ambil 7-10 lembar daun salam segar, rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas, lalu minum hangat-hangat. Campuran dengan kayu manis. Untuk menambah khasiat menurunkan tekanan darah sekaligus menstabilkan gula darah, sahabat bisa menambahkan sepotong kecil kayu manis ke dalam rebusan. Sebagai teh herbal, keringkan daun salam, lalu seduh seperti teh. Cara ini praktis dan bisa diminum kapan saja. Kesimpulan bab 4. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah memahami bagaimana daun salam dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah. Kandungan flavonoid, serat, magnesium, kalium, serta minyak atsiri bekerja bersama-sama untuk menurunkan tekanan darah, mengurangi kolesterol jahat, menjaga elastisitas pembuluh darah, dan menstabilkan detak jantung. Dengan cara yang sederhana dan alami, daun salam bisa menjadi salah satu sahabat terbaik bagi para lansia yang ingin menjaga jantung tetap sehat. Namun, tetap perlu diingat bahwa daun salam bukan pengganti obat medis.
Ia adalah pendukung yang sangat baik bila dipadukan dengan pola hidup sehat dan pemeriksaan rutin ke dokter. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas peran daun salam dalam menjaga jantung, mari kita melangkah ke bab 5 manfaat daun salam untuk metabolisme dan gula darah. Di sana kita akan melihat bagaimana daun sederhana ini juga membantu menjaga kadar gula tetap stabil, terutama bagi sahabat yang memiliki risiko atau sudah mengidap diabetes. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami bagaimana daun salam berperan besar dalam menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah, kini kita akan beralih ke salah satu masalah kesehatan yang sangat sering dialami lansia, yaitu gula darah tinggi atau diabetes. Penyakit ini kerap disebut sebagai silent killer, karena bisa hadir diam-diam tanpa gejala yang jelas, namun dampaknya sangat serius jika tidak dikendalikan. Menurut data kesehatan, prevalensi diabetes meningkat seiring bertambahnya usia. Pada usia di atas 55 tahun, risiko diabetes melonjak tajam. Kondisi ini terjadi karena metabolisme tubuh melambat, hormon insulin tidak bekerja optimal, serta gaya hidup yang kurang sehat selama bertahun-tahun. Inilah mengapa sahabat channel Lansia Sehat perlu memberikan perhatian khusus pada gula darah. Kabar baiknya, daun salam yang sederhana ternyata memiliki kemampuan membantu menstabilkan gula darah. Kandungan senyawa aktif di dalamnya bekerja mendukung metabolisme glukosa, sehingga kadar gula dalam tubuh bisa lebih terkontrol. Mari kita bahas lebih rinci. 1. Flavonoid membantu sensitivitas insulin. Salah satu masalah utama pada penderita diabetes tipe 2 adalah tubuh tidak lagi sensitif terhadap insulin. Padahal, insulin adalah kunci yang membuka pintu sel agar gula dari darah bisa masuk dan diubah menjadi energi. Flavonoid dalam daun salam berperan meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Dengan demikian, gula darah tidak menumpuk di aliran darah, melainkan segera diproses menjadi energi. Bagi sahabat yang sudah didiagnosis diabetes, rutin minum rebusan daun salam bisa membantu menurunkan kadar gula darah. Tentunya hal ini tetap perlu disertai dengan pola makan sehat dan obat yang diresepkan dokter. 2. Eugenol mengendalikan lonjakan gula. Eugenol, salah satu komponen minyak atsiri daun salam, memiliki efek menenangkan pada pankreas, organ yang memproduksi insulin. Dengan pankreas yang lebih terjaga fungsinya, produksi insulin pun bisa lebih stabil. Efek ini membantu mencegah lonjakan gula darah setelah makan. 3. Serat membantu mengontrol penyerapan gula. Daun salam juga mengandung serat larut. Serat ini bekerja dengan cara memperlambat penyerapan gula dari makanan di usus. Akibatnya, kadar gula darah tidak melonjak drastis setelah makan, melainkan naik secara perlahan. Hal ini sangat penting bagi lansia penderita diabetes, karena lonjakan gula darah yang tajam bisa memperburuk kondisi kesehatan. 4. Magnesium dan zat besi mendukung metabolisme. Magnesium dalam daun salam membantu proses metabolisme karbohidrat menjadi energi, sehingga gula tidak menumpuk. Sementara itu, zat besi mendukung pembentukan sel darah merah yang sehat, sehingga oksigen dan nutrisi bisa didistribusikan dengan baik ke seluruh tubuh. Keseimbangan metabolisme ini berperan besar dalam menjaga kadar gula tetap stabil. 5. Efek antioksidan melindungi pankreas. Radikal bebas yang menumpuk dalam tubuh bisa merusak sel-sel pankreas. Padahal, pankreas adalah organ yang memproduksi insulin. Antioksidan dari flavonoid, vitamin C, dan polifenol dalam daun salam membantu melindungi pankreas dari kerusakan. Dengan pankreas yang sehat, produksi insulin lebih terjaga. Testimoni khasiat daun salam untuk gula darah. Mari kita dengarkan pengalaman nyata dari beberapa sahabat lansia. Ada seorang ibu berusia 62 tahun yang sudah lama menderita diabetes tipe 2. Beliau rutin merebus 10 lembar daun salam dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas, lalu diminum setiap pagi sebelum sarapan. Setelah beberapa minggu, beliau merasa tubuh lebih ringan, tidak mudah lemas, dan kadar gula darah saat diperiksa mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ada juga seorang bapak berusia 68 tahun yang awalnya sering mengeluh cepat haus dan sering buang air kecil, gejala klasik diabetes. Setelah mencoba menambahkan rebusan daun salam dalam rutinitas hariannya, beliau merasa keluhan tersebut berkurang. Meskipun tetap harus mengonsumsi obat dari dokter, tetapi daun salam memberi tambahan manfaat yang dirasakan langsung. Pengalaman ini tentu bukan pengganti nasihat medis, melainkan gambaran bagaimana daun salam bisa membantu mengelola gula darah sebagai terapi tambahan yang aman. 6. Menurunkan risiko komplikasi diabetes. Sahabat channel Lansia Sehat, masalah pada penderita diabetes bukan hanya tingginya gula darah, tetapi juga komplikasi jangka panjang seperti kerusakan pembuluh darah, gangguan ginjal, kerusakan mata,
hingga luka yang sulit sembuh. Dengan konsumsi daun salam, flavonoid dan antioksidannya membantu memperlancar sirkulasi darah, melindungi ginjal, dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Hal ini bisa menurunkan risiko komplikasi yang sering menakutkan bagi penderita diabetes. 7. Menjaga berat badan ideal. Mengontrol gula darah erat kaitannya dengan menjaga berat badan. Banyak penderita diabetes mengalami kenaikan berat badan yang berbahaya. Daun salam, dengan kandungan serat dan efek metaboliknya, membantu mengontrol nafsu makan dan memperbaiki metabolisme lemak. Dengan berat badan yang lebih ideal, sensitivitas insulin juga akan lebih baik, sehingga gula darah semakin mudah dikendalikan. Cara praktis menggunakan daun salam untuk gula darah. Ada beberapa cara sederhana agar sahabat bisa merasakan manfaat daun salam dalam menjaga gula darah. Rebusan daun salam. Ambil 10-12 lembar daun salam segar, rebus dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum 1 kali sehari, terutama di pagi hari. Kombinasi dengan kayu manis. Tambahkan sepotong kecil kayu manis pada rebusan daun salam. Kombinasi ini terbukti lebih efektif menurunkan gula darah. Seduhan seperti teh. Daun salam kering bisa diseduh seperti teh herbal. Cara ini lebih praktis, terutama jika sahabat ingin minum dalam jumlah kecil tetapi rutin. Dicampur dalam masakan. Meski manfaat terbesar didapat dari rebusan, memasukkan daun salam lebih banyak ke dalam masakan juga tetap memberi asupan zat aktif yang baik. Pesan penting dari dokter. Perlu sahabat ingat, daun salam memang bermanfaat untuk menurunkan gula darah, tetapi bukan berarti bisa menggantikan obat yang diberikan oleh dokter. Sahabat tetap harus mematuhi aturan medis, menjalani pola makan sehat, berolahraga ringan seperti jalan pagi, dan rutin memeriksakan kadar gula. Daun salam adalah pendukung alami yang bisa membantu memperkuat usaha sahabat dalam menjaga kesehatan. Kesimpulan bab 5. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah melihat betapa besar peran daun salam dalam mendukung metabolisme dan menstabilkan gula darah. Dengan kandungan flavonoid, eugenol, serat, magnesium, dan antioksidan, daun salam bekerja dari berbagai sisi, meningkatkan sensitivitas insulin, mengontrol penyerapan gula, melindungi pankreas, hingga menurunkan risiko komplikasi. Testimoni dari para lansia menunjukkan bahwa dengan rutin mengonsumsi rebusan daun salam, mereka merasakan energi lebih baik, gejala diabetes berkurang, dan kadar gula lebih terkontrol. Tentu saja, hasil ini akan lebih maksimal jika disertai pola hidup sehat secara menyeluruh. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah memahami manfaat daun salam untuk metabolisme dan gula darah, mari kita lanjutkan ke bab 6 manfaat daun salam bagi pencernaan dan kesehatan lambung. Di sana kita akan membahas bagaimana daun salam membantu mengatasi perut kembung, diare, serta menjaga kenyamanan sistem pencernaan sahabat. Sahabat channel Lansia Sehat, salah satu bagian tubuh yang sering bermasalah seiring bertambahnya usia adalah sistem pencernaan. Banyak lansia yang mengeluh perut kembung, sulit buang air besar, lambung terasa perih, hingga sering diare. Hal ini wajar, sebab organ pencernaan kita juga ikut mengalami penurunan fungsi seiring bertambahnya usia. Produksi enzim pencernaan menurun, otot-otot usus melemah, serta kemampuan lambung menahan asam pun berkurang. Ditambah lagi, pola makan yang kurang serat, terlalu banyak makanan berlemak, atau kebiasaan minum obat tertentu bisa memperparah masalah pencernaan. Namun sahabat tidak perlu khawatir. Alam sudah menyediakan solusi sederhana. Salah satunya adalah daun salam. Ternyata, daun salam yang sering kita masukkan ke dalam masakan punya khasiat luar biasa untuk membantu sistem pencernaan bekerja lebih baik. Mari kita bahas satu persatu. 1. Meredakan perut kembung. Perut kembung biasanya terjadi karena penumpukan gas berlebihan di dalam usus. Bagi sebagian lansia, kondisi ini membuat perut terasa penuh, sesak, bahkan susah untuk bergerak. Minyak atsiri dalam daun salam, terutama eugenol dan linalool, memiliki efek karminatif, yaitu membantu mengeluarkan gas dari dalam perut. Banyak lansia yang merasakan setelah minum rebusan daun salam, perut menjadi lebih lega, tidak terasa sesak, dan buang angin lebih lancar. Khasiat ini mirip dengan jahe atau sereh, tetapi daun salam jauh lebih mudah ditemukan di dapur. 2. Mengatasi diare ringan. Sahabat channel Lansia Sehat, diare adalah masalah pencernaan yang sering muncul tiba-tiba. Penyebabnya bisa karena infeksi, makanan yang tidak higienis, atau sensitivitas lambung. Kandungan tanin pada daun salam memiliki sifat astringen yang dapat membantu mengurangi cairan berlebih di usus. Dengan kata lain, rebusan daun salam bisa membantu memperbaiki kondisi diare ringan, membuat feses lebih padat, dan mengurangi rasa mulas.
Namun tentu saja, bila diare berlangsung lebih dari 2 hari atau disertai dehidrasi, sahabat tetap harus segera memeriksakan diri ke dokter. 3. Membantu mengatasi asam lambung. Banyak lansia mengeluh sering, perih ulu hati, atau gejala asam lambung naik, GERD. Daun salam mengandung senyawa yang dapat menetralkan asam berlebih di lambung. Flavonoid dan minyak atsirinya membantu menenangkan lapisan lambung sehingga tidak terlalu teriritasi. Minum rebusan daun salam hangat setelah makan bisa membuat lambung terasa lebih nyaman. Efek menenangkan dari aromanya juga turut membantu mengurangi rasa tidak enak di perut. 4. Melancarkan buang air besar. Sembelit atau susah buang air besar adalah masalah klasik pada lansia. Penyebabnya bisa karena kurang serat, kurang minum, atau aktivitas fisik yang berkurang. Kandungan serat larut dalam daun salam yang ikut larut dalam rebusan dapat membantu melunakkan feses dan memperlancar pergerakan usus. Dengan minum rebusan daun salam secara rutin, pencernaan lebih lancar, perut terasa ringan, dan tubuh lebih nyaman untuk beraktivitas. 5. Menjaga keseimbangan bakteri baik di usus. Dalam usus kita terdapat miliaran bakteri yang berperan penting untuk kesehatan. Ada bakteri baik yang membantu pencernaan, ada pula bakteri jahat yang bisa menyebabkan sakit. Kandungan minyak atsiri daun salam bersifat antibakteri alami yang membantu menekan pertumbuhan bakteri jahat tanpa mengganggu bakteri baik. Dengan demikian, keseimbangan flora usus tetap terjaga. Efeknya, pencernaan lebih sehat, daya tahan tubuh lebih kuat, dan metabolisme berjalan lancar. 6. Membantu detoksifikasi tubuh. Sahabat channel Lansia Sehat, rebusan daun salam tidak hanya baik untuk pencernaan, tetapi juga membantu detoksifikasi. Artinya, membantu tubuh membuang zat-zat beracun melalui pencernaan dan urin. Efek diuretik ringan dari daun salam membuat buang air kecil lebih lancar, sehingga racun dan sisa metabolisme bisa keluar dari tubuh dengan lebih baik. Bagi lansia, detoksifikasi ini penting agar tubuh tidak mudah lelah, kulit lebih segar, dan organ dalam tetap sehat. Testimoni khasiat untuk pencernaan. Mari kita dengarkan pengalaman nyata dari sahabat lansia. Ada seorang nenek berusia 66 tahun yang sering mengeluh perut kembung setiap malam. Beliau mencoba rutin minum rebusan daun salam, 1 gelas setiap sore. Setelah beberapa hari, perutnya terasa lebih enteng, kembung berkurang, dan tidur pun lebih nyenyak. Ada juga seorang bapak berusia 72 tahun yang sering mengalami diare ringan karena lambungnya sensitif. Setelah minum rebusan daun salam dengan tambahan sedikit madu, diare cepat reda dan perut terasa nyaman. Beliau pun bisa kembali beraktivitas tanpa gangguan. Testimoni ini menunjukkan bahwa daun salam memang dapat membantu mengatasi masalah pencernaan sehari-hari dengan cara yang sederhana, alami, dan aman. Cara praktis menggunakan daun salam untuk pencernaan. Ada beberapa cara sederhana agar sahabat bisa merasakan manfaat daun salam bagi pencernaan. Rebusan daun salam. Ambil 7-10 lembar daun salam, rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum saat hangat. Campur dengan jahe. Untuk efek lebih kuat meredakan kembung, tambahkan potongan kecil jahe pada rebusan daun salam. Tambahkan madu. Bagi yang ingin rasa lebih enak sekaligus menenangkan lambung, tambahkan 1 sendok teh madu ke dalam rebusan daun salam hangat. Seduhan cepat. Jika tidak sempat merebus, sahabat bisa menyeduh daun salam kering dalam air panas seperti teh. Pesan penting dari dokter. Walaupun daun salam sangat bermanfaat untuk pencernaan, sahabat perlu bijak dalam mengonsumsinya. Jangan berlebihan. Cukup 1-2 gelas rebusan daun salam per hari sudah cukup untuk memberikan efek positif. Jika sahabat memiliki penyakit lambung kronis atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum rutin mengonsumsinya. Kesimpulan bab 6. Sahabat channel Lansia Sehat, daun salam terbukti memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan pencernaan dan lambung. Dari meredakan kembung, mengatasi diare ringan, membantu asam lambung, melancarkan buang air besar, hingga menjaga keseimbangan bakteri usus. Khasiat ini sangat berarti bagi lansia yang sering menghadapi masalah pencernaan sehari-hari. Dengan cara sederhana cukup merebus beberapa lembar daun salam sahabat bisa mendapatkan kenyamanan pencernaan yang lebih baik. Tubuh pun terasa lebih ringan, aktivitas sehari-hari berjalan lancar, dan kualitas hidup meningkat. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas manfaat daun salam untuk pencernaan, mari kita melangkah ke bab 7 manfaat daun salam bagi tulang, sendi, dan daya tahan tubuh. Di sana kita akan melihat bagaimana daun sederhana ini juga mendukung kekuatan fisik dan imunitas lansia agar tetap aktif dan sehat.
Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas bagaimana daun salam membantu pencernaan dan lambung tetap sehat, kini mari kita fokus pada bagian tubuh yang sangat penting bagi lansia, yaitu tulang, sendi, dan daya tahan tubuh. Mengapa ini penting? Karena seiring bertambahnya usia, ketiganya cenderung melemah. Tulang menjadi rapuh, sendi sering nyeri, dan daya tahan tubuh menurun sehingga lebih mudah sakit. Kabar baiknya, daun salam yang sederhana ternyata memiliki kandungan zat gizi dan senyawa aktif yang dapat membantu menjaga kesehatan tulang, mengurangi peradangan pada sendi, sekaligus memperkuat sistem imun tubuh. Mari kita bahas lebih dalam satu persatu. 1. Menjaga kesehatan tulang dengan kalsium dan magnesium. Sahabat channel Lansia Sehat, tulang kita ibarat kerangka rumah. Bila kerangkanya kokoh, rumah berdiri tegak. Tetapi bila kerangkanya rapuh, rumah mudah roboh. Begitu juga tubuh kita. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang akan berkurang, apalagi pada lansia yang kurang asupan kalsium atau jarang beraktivitas fisik. Daun salam mengandung mineral penting seperti kalsium dan magnesium. Kalsium berfungsi menjaga kekuatan tulang dan mencegah osteoporosis, sedangkan magnesium membantu penyerapan kalsium agar lebih efektif. Kombinasi keduanya menjadikan daun salam sebagai tambahan alami untuk menjaga kesehatan tulang. 2. Mengurangi nyeri sendi dan radang. Nyeri sendi, rematik, dan radang sendi, artritis, adalah keluhan yang sering dialami lansia. Kondisi ini bisa membuat aktivitas sederhana seperti berjalan, jongkok, atau mengangkat barang terasa menyakitkan. Kandungan eugenol dan flavonoid dalam daun salam memiliki sifat antiinflamasi, yaitu mampu mengurangi peradangan di persendian. Banyak lansia yang merasa setelah rutin minum rebusan daun salam, nyeri sendi mereka berkurang. Ada pula yang menggunakan daun salam secara luar, misalnya direbus lalu digunakan untuk kompres di bagian sendi yang sakit. Efek hangat dan antiinflamasi dari daun salam dapat membantu meredakan rasa nyeri. 3. Mendukung produksi kolagen untuk sendi. Selain tulang, sendi kita juga membutuhkan kolagen agar tetap lentur dan tidak kaku. Vitamin C dan antioksidan dalam daun salam mendukung produksi kolagen alami di dalam tubuh. Dengan begitu, sendi lebih terlindungi, tidak cepat kaku, dan pergerakan tubuh terasa lebih ringan. 4. Memperkuat otot dan saraf. Selain mineral untuk tulang, daun salam juga mengandung magnesium yang berperan penting dalam menjaga fungsi otot dan saraf. Bagi lansia yang sering mengalami kram otot, magnesium dalam daun salam dapat membantu mencegahnya. Keseimbangan mineral ini juga membuat saraf bekerja lebih baik, sehingga tubuh tetap aktif dan bertenaga. 5. Meningkatkan daya tahan tubuh. Sahabat channel Lansia Sehat, daya tahan tubuh adalah tameng utama melawan penyakit. Pada usia lanjut, sistem imun cenderung melemah sehingga lebih rentan terkena flu, batuk, atau infeksi lainnya. Kandungan vitamin C, polifenol, dan flavonoid dalam daun salam berperan sebagai antioksidan kuat yang memperkuat sistem imun. Antioksidan ini bekerja dengan cara meningkatkan produksi sel darah putih, yaitu tentara tubuh yang melawan kuman dan virus. Dengan daya tahan tubuh yang lebih baik, sahabat tidak mudah jatuh sakit meskipun cuaca tidak menentu. 6. Membantu penyembuhan luka. Selain memperkuat daya tahan tubuh, daun salam juga mendukung penyembuhan luka. Kandungan tanin dan eugenolnya membantu mempercepat proses perbaikan jaringan kulit dan otot. Bagi lansia yang sering mengalami luka kecil atau goresan, konsumsi daun salam bisa membantu mempercepat pemulihan. 7. Efek relaksasi yang membantu imunitas. Sahabat mungkin heran, apa hubungannya relaksasi dengan daya tahan tubuh? Ternyata, stres yang berkepanjangan bisa menurunkan sistem imun. Minyak atsiri dalam daun salam memiliki aroma menenangkan yang dapat mengurangi stres dan kecemasan. Dengan pikiran lebih tenang, hormon stres menurun, dan daya tahan tubuh meningkat. Testimoni khasiat untuk tulang, sendi, dan imunitas. Mari kita simak kisah nyata dari para sahabat lansia. Ada seorang bapak berusia 70 tahun yang menderita rematik bertahun-tahun. Setelah rutin minum rebusan daun salam dicampur jahe, nyeri di lututnya berkurang, sehingga ia bisa kembali berjalan pagi dengan lebih nyaman. Ada juga seorang nenek berusia 68 tahun yang sering terkena flu berulang kali. Setelah mencoba rutin minum air rebusan daun salam dengan madu, daya tahan tubuhnya terasa lebih kuat. Ia jarang sakit, dan tubuhnya terasa lebih segar. Pengalaman ini tentu bukan pengganti pengobatan medis, tetapi menjadi bukti bahwa daun salam dapat menjadi pendukung alami yang sangat bermanfaat. Cara praktis menggunakan daun salam untuk tulang, sendi, dan daya tahan tubuh.
Beberapa cara yang bisa sahabat lakukan antara lain. Rebusan daun salam. Minum 1 gelas rebusan daun salam setiap hari untuk mengurangi nyeri sendi dan memperkuat daya tahan tubuh. Campuran dengan jahe atau sereh. Kombinasi ini memberikan efek antiinflamasi yang lebih kuat serta menghangatkan tubuh. Kompres untuk sendi nyeri. Rebus daun salam, kemudian gunakan air hangatnya untuk mengompres sendi yang sakit. Seduhan herbal. Daun salam kering bisa diseduh seperti teh. Mudah dan praktis untuk dikonsumsi setiap hari. Pesan penting dari dokter. Meskipun daun salam bermanfaat untuk tulang, sendi, dan daya tahan tubuh, sahabat tetap perlu menjalani gaya hidup sehat. Tetap lakukan olahraga ringan seperti jalan pagi atau senam lansia, konsumsi makanan bergizi seimbang, serta istirahat yang cukup. Daun salam adalah pendukung alami, bukan satu-satunya solusi. Kesimpulan bab 7. Sahabat channel Lansia Sehat, daun salam benar-benar luar biasa. Ia tidak hanya menjaga jantung, gula darah, dan pencernaan, tetapi juga memperkuat tulang, mengurangi nyeri sendi, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan konsumsi rutin, tubuh lansia bisa tetap aktif, sendi lebih nyaman, dan imunitas lebih kuat. Setelah kita memahami manfaat daun salam bagi tulang, sendi, dan daya tahan tubuh, mari kita lanjutkan ke bab 8 manfaat tambahan daun salam untuk kulit, rambut, dan kesehatan saraf. Di sana kita akan melihat bagaimana daun salam juga mendukung penampilan luar sekaligus kesehatan mental sahabat. Sahabat channel Lansia Sehat, kesehatan tubuh tidak hanya dirasakan dari dalam, tetapi juga tampak dari luar. Kulit yang segar, rambut yang sehat, serta pikiran yang tenang adalah tanda bahwa tubuh kita berada dalam kondisi yang baik. Namun, pada usia lanjut, seringkali kulit menjadi keriput, rambut menipis atau beruban, dan pikiran lebih mudah gelisah. Hal ini wajar karena proses penuaan, tetapi bukan berarti kita tidak bisa menjaganya agar tetap sehat. Kabar baiknya, daun salam yang sederhana ternyata juga memiliki manfaat tambahan untuk menjaga kulit, rambut, dan kesehatan saraf. Kandungan antioksidan, vitamin, serta minyak atsirinya memberi efek positif yang mendukung penampilan sekaligus ketenangan jiwa. Mari kita bahas satu persatu dengan lebih detail. 1. Antioksidan melindungi kulit dari penuaan dini. Kulit lansia cenderung lebih cepat mengalami keriput, flek hitam, dan kehilangan elastisitas. Penyebab utamanya adalah paparan radikal bebas dari sinar matahari, polusi, serta makanan yang tidak sehat. Daun salam kaya akan vitamin C, flavonoid, dan polifenol yang berperan sebagai antioksidan alami. Antioksidan ini bekerja dengan cara melawan radikal bebas yang merusak sel kulit. Dengan rutin mengonsumsi rebusan daun salam, kulit sahabat akan lebih terlindungi dari penuaan dini. Hasilnya mungkin tidak instan, tetapi dalam jangka panjang, kulit tetap terlihat lebih segar, sehat, dan bercahaya. 2. Menjaga kelembapan dan kesegaran kulit. Selain melindungi dari kerusakan, daun salam juga membantu menjaga kelembapan kulit. Kandungan vitamin A dalam daun salam mendukung regenerasi sel kulit baru, sehingga kulit tampak lebih halus. Beberapa orang bahkan menggunakan air rebusan daun salam untuk mencuci wajah, karena dipercaya mampu mengurangi minyak berlebih sekaligus membuat wajah terasa lebih segar. 3. Mengatasi masalah kulit ringan. Minyak atsiri daun salam memiliki sifat antibakteri dan anti jamur. Oleh sebab itu, air rebusannya bisa digunakan untuk membantu mengatasi masalah kulit ringan seperti gatal-gatal, iritasi, atau biang keringat. Beberapa lansia menumbuk daun salam segar dan menempelkannya pada kulit yang gatal, hasilnya rasa gatal berkurang. 4. Menyehatkan rambut dan kulit kepala. Rambut adalah mahkota, bahkan di usia lanjut. Namun, banyak lansia yang mengalami kerontokan, rambut rapuh, atau ketombe. Minyak atsiri dalam daun salam memiliki sifat anti jamur yang dapat membantu mengurangi ketombe. Caranya, air rebusan daun salam bisa digunakan sebagai bilasan rambut setelah keramas. Selain itu, kandungan vitamin dan mineralnya membantu menutrisi akar rambut, membuat rambut lebih kuat dan tidak mudah patah. Ada pula yang percaya bahwa rutin membilas rambut dengan air daun salam dapat membantu memperlambat pertumbuhan uban. 5. Mengurangi stres dan membantu tidur nyenyak. Sahabat channel Lansia Sehat, kesehatan saraf juga sangat dipengaruhi oleh pikiran. Lansia sering merasa cemas, mudah gelisah, atau sulit tidur. Minyak atsiri dalam daun salam, terutama eugenol dan linalol, memiliki efek menenangkan saraf. Menghirup aroma daun salam yang direbus bisa memberikan rasa rileks, menurunkan ketegangan, dan memudahkan tidur. Bahkan di beberapa tradisi,
Daun salam digunakan sebagai aromaterapi alami untuk menenangkan pikiran. 6. Mendukung fungsi otak dan saraf. Selain efek relaksasi, daun salam juga mengandung vitamin B kompleks yang berperan penting dalam menjaga kesehatan sistem saraf. Vitamin ini membantu mengurangi rasa lelah mental, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga fungsi otak tetap tajam. Bagi lansia, menjaga kesehatan saraf berarti juga mengurangi risiko penyakit neurodegeneratif seperti demensia atau Alzheimer. Walaupun daun salam bukan obat utama, tetapi kandungan antioksidannya bisa membantu melindungi sel saraf dari kerusakan. Testimoni khasiat tambahan. Mari kita dengarkan pengalaman sahabat lansia. Ada seorang nenek berusia 65 tahun yang rutin mencuci wajah dengan air rebusan daun salam setiap pagi. Ia merasakan kulit wajahnya lebih segar, minyak berkurang, dan tampak lebih cerah meski usianya tidak lagi muda. Seorang bapak berusia 70 tahun yang sering mengalami gatal di kulit kepala mencoba membilas rambutnya dengan air daun salam. Setelah beberapa kali pemakaian, ketombenya berkurang dan rasa gatal tidak lagi mengganggu. Ada pula seorang lansia yang sulit tidur di malam hari. Setelah mencoba rutin minum rebusan daun salam hangat, tidurnya lebih lelap, bangun pagi lebih segar, dan pikirannya terasa lebih tenang. 7 cara praktis menggunakan daun salam untuk kulit, rambut, dan saraf. Ada beberapa cara sederhana agar sahabat bisa merasakan manfaat tambahan daun salam. Untuk kulit, gunakan air rebusan daun salam hangat untuk mencuci wajah atau mandi. Lakukan 2-3 kali seminggu. Untuk rambut, bilas rambut dengan air rebusan daun salam setelah keramas, biarkan beberapa menit, lalu bilas kembali dengan air bersih. Untuk relaksasi, hirup aroma rebusan daun salam atau minum 1 gelas air hangat sebelum tidur. Untuk minuman sehari-hari, jadikan daun salam sebagai teh herbal rutin, bisa ditambah madu agar rasanya lebih enak. Pesan penting dari dokter. Walaupun daun salam punya banyak manfaat tambahan untuk kulit, rambut, dan saraf, sahabat tetap perlu menjaga gaya hidup sehat. Gunakan tabir surya saat keluar rumah untuk melindungi kulit, konsumsi makanan bergizi untuk rambut sehat, serta lakukan aktivitas menenangkan seperti senam pernapasan atau meditasi untuk kesehatan saraf. Daun salam adalah pendukung alami yang memperkuat usaha sahabat dalam menjaga kesehatan menyeluruh. Kesimpulan bab 8. Sahabat channel Lansia Sehat, daun salam bukan hanya bermanfaat bagi organ dalam, tetapi juga menjaga penampilan luar dan kesehatan saraf. Antioksidannya melindungi kulit dari penuaan dini, minyak atsirinya menutrisi rambut dan mengurangi ketombe, sementara aromanya yang menenangkan membantu tidur lebih nyenyak serta menjaga saraf tetap sehat. Dengan cara sederhana, cukup rebus beberapa lembar daun salam sahabat bisa mendapatkan manfaat tambahan yang sangat berharga untuk kualitas hidup yang lebih baik di usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas manfaat tambahan ini, mari kita melangkah ke bab 9 rangkuman 23 manfaat daun salam dan pesan penutup. Di sana kita akan merangkum semua manfaat yang telah dibahas dari bab 1 hingga bab 8. Lalu menutup dengan pesan penuh semangat untuk sahabat semua. Sahabat channel Lansia Sehat, perjalanan kita dari bab pertama hingga bab ke-8 telah membawa banyak pengetahuan baru tentang daun salam. Kita mulai dari pengenalan sederhana, lalu masuk ke kandungan gizi, manfaat untuk jantung, metabolisme, pencernaan, tulang, daya tahan tubuh, hingga manfaat tambahan bagi kulit, rambut, dan saraf. Sekarang tibalah saatnya kita menyatukan semua pembahasan itu dalam sebuah rangkuman utuh. Mengapa rangkuman ini penting? Karena dengan mengingat kembali 23 manfaat daun salam, sahabat akan lebih mudah menanamkan dalam pikiran, lalu mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita telusuri satu persatu secara singkat namun menyeluruh. 23 manfaat daun salam bagi kesehatan lansia. Menurunkan tekanan darah tinggi berkat kandungan flavonoid, magnesium, dan kalium. Menjaga kesehatan jantung dengan mengurangi kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Menstabilkan detak jantung melalui keseimbangan mineral penting. Melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas dengan antioksidan kuat. Mengendalikan kadar gula darah melalui peningkatan sensitivitas insulin. Mencegah lonjakan gula darah setelah makan berkat eugenol dan serat larut. Melindungi pankreas agar tetap sehat dengan dukungan antioksidan. Mengurangi risiko komplikasi diabetes melalui perlindungan pembuluh darah dan organ vital. Melancarkan pencernaan dan mengurangi sembelit berkat kandungan serat. Meredakan perut kembung dengan efek karminatif minyak atsiri. Mengatasi diare ringan melalui sifat astringen tanin. Menenangkan lambung dan mengurangi gejala asam lambung.
menjaga flora usus dengan sifat antibakteri alami minyak atsiri, mendukung detoksifikasi tubuh dengan efek diuretik ringan, memperkuat tulang melalui kalsium dan magnesium, mengurangi nyeri sendi dengan sifat antiinflamasi flavonoid dan eugenol, menjaga kelenturan sendi dengan dukungan produksi kolagen, mencegah kram otot berkat kandungan magnesium, meningkatkan daya tahan tubuh dengan vitamin C, polifenol, dan flavonoid, mendukung penyembuhan luka melalui kandungan tanin, melindungi kulit dari penuaan dini dengan antioksidan, menyehatkan rambut dan kulit kepala dengan sifat anti jamur minyak atsiri, menenangkan saraf dan membantu tidur nyenyak dengan efek relaksasi aromanya. Makna penting bagi lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, melihat ke-23 manfaat ini, kita bisa menyadari bahwa daun salam bukan sekadar bumbu dapur. Ia adalah anugerah alam yang dapat menjaga tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dari organ vital seperti jantung dan pankreas, hingga hal-hal sederhana seperti kesehatan kulit dan rambut, semua mendapat manfaat dari daun salam. Bagi lansia, daun salam hadir sebagai sahabat setia. Ia murah, mudah diperoleh, aman dikonsumsi, dan bisa dimanfaatkan dengan cara sederhana. Hanya dengan merebus beberapa lembar daun salam, sahabat bisa mendapatkan perlindungan ganda untuk tubuh. Pesan motivasi untuk sahabat lansia. Usia lanjut bukan berarti berhenti berjuang. Justru pada usia ini, menjaga kesehatan menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Dengan tubuh yang sehat, sahabat bisa tetap aktif, tetap mandiri, dan tetap menjadi teladan bagi keluarga. Jangan pernah merasa terlambat untuk memulai hidup sehat. Sekalipun usia sudah 60, 70, bahkan 80 tahun, selalu ada cara untuk memperbaiki kualitas hidup. Salah satunya dengan memanfaatkan bahan alami seperti daun salam. Selain mengonsumsi rebusan daun salam, jangan lupa imbangi dengan pola makan seimbang, olahraga ringan, istirahat cukup, serta menjaga pikiran agar tetap positif. Ingatlah bahwa kesehatan bukan hanya soal fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, semoga pengetahuan tentang 23 manfaat daun salam ini menjadi bekal berharga bagi sahabat semua. Saya berdoa agar sahabat selalu diberi kesehatan yang kuat, umur yang panjang, dan hidup yang penuh kebahagiaan. Semoga sahabat tetap semangat menjalani hari-hari, tetap tersenyum, dan tetap menjadi sumber cinta bagi keluarga tercinta. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan panjang ini dari bab 1 hingga bab 9. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk hidup lebih sehat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya bersama channel Lansia Sehat. Daun salam, daun sederhana yang sering kita anggap remeh, ternyata menyimpan 23 manfaat besar bagi kesehatan lansia. Dari jantung, gula darah, pencernaan, tulang, sendi, daya tahan tubuh, hingga kecantikan dan ketenangan jiwa, semuanya bisa diperoleh dengan memanfaatkan daun ini. Mari kita jadikan daun salam sebagai bagian dari gaya hidup sehat di usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat, demikianlah rangkaian lengkap naskah 23 manfaat daun salam menurut dokter dengan 9 bab. Semoga ini menjadi panduan yang jelas, mudah dipahami, dan bisa langsung dipraktikkan.